Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara semuanya, jamaah sholat duhur Masjid Raya Candi Lama yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Mari pertama-tama kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan urusan hidup duniawi ini, kita diberi kemudahan untuk memenuhi panggilan, yaitu suara adzan. Kemudian kita mampu untuk melaksanakan panggilan tersebut, yaitu sholat duhur secara berjamaah dapat tepat awal waktu. Ini merupakan salah satu tanda sebagai orang yang taat, yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kultum siang hari ini akan saya sampaikan, yaitu tentang terjemahan Quran surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 9 sampai ayat 11. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-9, Allah mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, agar tidak melalaikan yaitu kewajiban. Artinya jangan sampai harta dan anak-anak kita itu menjadikan lupa kita ingat kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-10, kita dianjurkan untuk menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita sebelum seseorang itu datang ajal, sehingga nanti dia akan menyesal, minta perpanjangan waktu agar bisa beramal soleh, utamanya infak. Kemudian yang ayat ke-11, Allah tidak memberi perpanjangan waktu untuk orang itu beramal soleh karena dia telah menunda-nunda waktu. Kalau saya bacakan ayatnya lama Pak, panjang, tolong Bapak Ibu yang punya Al-Quran nanti di rumah, ini PR nggih. Quran surat 63, surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Saya bacakan artinya, ibu-ibu, bapak-bapak. Membaca Al-Quran itu nikmat, satu huruf pahalanya 10 kali. Kemudian mendapat pahala yang berlipat ganda, dan nanti di hari kiamat Al-Quran yang kita baca itu nanti akan memberikan pertolongan, yaitu syafaat. Hadisnya Bukhari, kuat. Itulah nikmat membaca Al-Quran. Syukur-syukur tahu terjemahannya secara global. Oke. Demikian Bapak Ibu, saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu, dalam kurung termasuk pekerjaan kamu, aktivitas kamu, gitu, itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, khosirun. Alhamdulillah, saat ini kita telah memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat berjamaah.
Berarti mudah-mudahan kita tidak termasuk yang di sini dikatakan melalaikan kamu mengingat Allah. Siapa yang lalai mengingat Allah dikala suara azan sudah dikumandangkan, ibu-ibu sibuk ngurusi urusan rumah tangga dan lain sebagainya, itulah yang dikatakan lalai. Atau penjenengan kerja dimanapun dengan kerja atau aktivitas yang lain, mendengar suara adzan tapi tidak berhenti dulu untuk memenuhi panggilan itu, itulah yang termasuk dikatakan lalai dalam mengingat Allah, maka rugi. Nah ini jangan sampai harta dan anak-anakmu, kesuksesan anak kadang-kadang bisa melupakan kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, terutama ibu-ibu. Kalau diajak pengajian alasannya katanya sedang ngomong cucu dan lain sebagainya. Bapak-bapak juga demikian, apalagi maaf ini bapak-bapak yang biasanya kerja di bangunan, sudah adzan sudah dikumandangkan, nunggu nanti kalau sudah selesai adzan barangkali dia tidak cepat bergegas untuk meninggalkan pekerjaan itu karena takut dengan bosnya kadang-kadang ini. Nah ini jangan sampai. Kemudian yang kedua itu, infakkanlah sebagian harta kamu yang aku berikan kepadamu. Jangan sampai seseorang itu nanti datang ajal, kemudian dia, ya Allah tambahlah aku waktu sedikit saja agar aku bisa beramal soleh, yaitu untuk menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Jangan sampai, karena di sini Allah sedang mengatakan bahwa Allah tidak akan menambah atau menunda kematian itu. Kemudian didukung oleh Al-Quran surat 16, surat An-Nahl ayat 61, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat minta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi gini Mas, ya Allah, saya minta tambahan waktu sedikit saja. Uang saya yang saya simpan di sana nanti akan saya sedekahkan. Itu ketika orang itu mendekati sakaratul maut. Yang saya tahu itu ketika saya masih sempat membantu di rumah ini, orang yang di ICU, ruang ICU, kenapa matinya itu lama? Dia itu belum ikhlas untuk meninggalkan harta yang dia miliki. Dia kalau dia bisa ngomong banter, itu sebenarnya, ya Allah, aku minta tambahan waktu, aku mau sedekah. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu, karena Allah kalau itu sudah datang, Allah janji tidak akan nambah sedikit pun, karena kalau sudah datang tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Kemudian yang terakhir dalam Quran surat Ali Imran ayat 145, bahwa setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Makanya kalau ada non sewu, ada orang yang sakit lama tidak mati-mati, sampai yang nungguin, yang nunggu di rumah sakit, kalau dia tidak ikhlas, dasar anak yang tidak berbakti orang tua, loro, orang dang mari-mari, orang dang mati. Nah ini ya, jadi kematian itu izin Allah. Maka kalau ada, maaf ini, ada suatu bencana yang melanda di satu tempat, yang lain itu kena, kok dia belum berarti kematiannya belum masih ada, karena sudah ditetapkan waktunya tadi, makanya dia sehat. Nah itulah jamaah sholat zuhur yang saya hormati. Kesimpulannya, kita tidak boleh menunda-nunda amal. Ibu-ibu penjenengan sholat duhur di sini
itu niatkan untuk memenuhi perintah Allah. Termasuk bapak-bapak, jangan sampai ada niatan yang lain. Kalau toh ada nikmat atau rahmat dari Allah yang lain, itulah atas kehendak Allah. Gitu. Jadi betul-betul karena Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan setelah mendengar suara adzan, baik dengan di kantor, dimanapun, tinggalkan saat untuk memenuhi panggilan Allah sebagai tanda bukti cinta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah berkah daripada yang nunda-nunda, nanti menyesal sendiri. Saya mau mati baru minta perpanjangan waktu, Allah tidak memberinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pada ibu-ibu dan pada seluruh jamaah sholat zuhur ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat, kerjanya lancar, diberi rezeki yang berkah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.